Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini Bapak Kapolri bersama dengan Menteri BUMN menyerahkan beasiswa kepada putra-putri Polri yang berprestasi. Hari ini diserahkan beasiswa kepada 876 putra-putri Polri yang berprestasi, di mana mereka sekarang sedang menuntut pendidikan D3 dan S1. D3 ini untuk minimal semester 3, maksimalnya semester 4. Kemudian untuk S1-nya itu minimal semester 3, maksimalnya semester 7. Mereka dianggap berprestasi karena persyaratannya menerima beasiswa ini, indeks prestasi kumulatifnya minimal 3,0. Kemudian beasiswa berupa tabungan sebesar 5 juta rupiah. Tentunya beasiswa yang diberikan ini menjadi motivasi bagi anggota Polri untuk bekerja secara optimal, karena dengan pemberian daripada beasiswa ini anggota Polri merasa betul-betul mendapat perhatian yang begitu besar dari pemerintah. Tentunya kita harapkan, Polri mengharapkan terus beasiswa ini bisa diberikan tiap tahun kepada putra-putri anggota Polri yang berprestasi. Itu untuk kegiatan Bapak Kapolri bersama dengan Menteri BUMN di Mabes Polri. Yang lain mungkin saya tanyakan? Ya. Bagaimana? Ini yang kedua ya, tahun 2020 sudah dilakukan dan ini yang kedua tahun 2021. Tentunya Polri berharap tahun-tahun berikutnya tetap ada perhatian kepada putra-putri Polri yang berprestasi tersebut. Jumlahnya meningkat nggak Pak dengan 2020? Itu meningkat ya, dibandingkan pada tahun 2020 itu ada peningkatan. Dan sekarang 2021 sebanyak 876 putra-putri Polri yang mendapat beasiswa tersebut. Penanganan tadi untuk yang Bapak sampaikan bahwa ini akan bantuan ini untuk biar anggota Polri optimal dalam bekerja. Apakah ini juga bagian dari langkah pencegahan korupsi juga di institusi Polri? Yang jelas ini kan dari kami, dari Polri khususnya merasa diperhatikan yang besar oleh pemerintah. Ya. Jumlah yang 5 juta tersebut merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk kelanjutan pendidikan putra-putri kami, baik di tingkat D3 maupun di strata 1. Ya. Cukup, rekan-rekan sekalian. Pak, soal teroris Pak, yang kemarin ditangkap kan ada 4 tuh, ya. Sama yang satu sebelumnya di Sumsel, itu gimana Pak? Jadi itu memang dilakukan penangkapan baik di Sumsel maupun di Sulsel. Dan rekan-rekan juga bisa memaklumi belum banyak yang bisa disampaikan karena Densus masih bekerja. Nanti apabila sudah tuntas tugas-tugas yang dilaksanakan Densus sehubungan dengan penangkapan di Sumatera Selatan dan di Sulawesi Selatan nanti disampaikan. Untuk sementara itu dulu karena Densus masih bekerja. Ya. Berapa itu sih Pak? Aksi saat Nataru. Kenapa? Tapi benar berencana untuk melakukan aksi saat Masih didalami itu semua. Sekali lagi Densus masih belum tuntas kerjanya. Tunggu ya waktu nanti Densus memberikan informasi yang lebih lengkap. Sekarang hanya memang membenarkan terjadi penangkapan di Sulawesi Selatan dan di Sumatera Selatan. Untuk Oke? jaringannya keempat itu apa? Di Sumsel Jemaah Islamiyah, sedangkan di Sulsel itu Jemaah Ansarul Daulah. Oke?
Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Pak, Hah? ada Untuk yang gempa di Polri setiap tahun itu membuat satu rencana kontingensi. Ada kontingensi terhadap konflik sosial, itu ada namanya operasi Aman Nusa 1. Ada operasi Aman Nusa 2 untuk menghadapi bencana alam, dan Aman Nusa 3 untuk menghadapi terorisme. Sekarang ketika terjadi bencana di NTT, Polda NTT segera menggelar operasi Aman Nusa 2 untuk menangani bencana alam yang sedang terjadi di NTT. Mabes Polri terus memonitor, menyiapkan segala sesuatunya. Seandainya nanti Polda NTT membutuhkan sumber daya, maka Mabes Polri akan menggerakkan sumber daya yang ada di Mabes Polri. Kemudian juga polda-polda terdekat itu juga telah menyiapkan seandainya nanti Polda NTT meminta bantuan. Polda Bali, Polda NTB ya, itu telah mempersiapkan sumber daya yang ada. Seandainya Polda NTT membutuhkan, maka Polda NTB, Polda Bali segera mengirim kekuatan maupun sumber daya yang dibutuhkan di sana. Oke, Pak, rekan sekalian. Pak, yang terakhir Pak buat pengamanan Nataru Pak, itu kan apa namanya sempat ada wacana waktu itu digulirkan kalau misalnya bakal ada penerapan tilang ya untuk ganjil genap di jalan tol, itu sejauh ini apakah udah ada keputusan terkait hal itu Pak? Soalnya kan Sabtu kemarin kabarnya ada rapat ya sama itu. Ya, nanti kita sampaikan lagi karena kan ada perubahan. Ketika penyiapan daripada level dari wilayah itu diserahkan kepada wilayah untuk melakukan asesmen. Jadi Polri pada saat ini adalah menyiapkan cara bertindak yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap COVID-19 itu sendiri. Ya, menyesuaikan saja, menyesuaikan, mengamankan, dan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Jadi Polda, Polres akan menyesuaikan daripada kebijakan Pemda setempat terhadap PPKM level berapa pada wilayah-wilayah tersebut. Seperti nanti kita tunggu saja, ya, karena ini masing-masing wilayah tentunya akan menyesuaikan daripada kebijakan masing-masing daerah. Artinya satu daerah dengan daerah lain mungkin akan ada perbedaan, itu dimungkinkan. Ya. Kalau sedih izin Pak, ini di Twitter masih trending soal ada hashtag percuma ada polisi, ini berkaitan dengan kasus viral yang terjadi di Polsek Pulau Gadung. Ya. Dan masyarakat menaikkan tweet tersebut sehingga menjadi trending. Nah ini mungkin Polri memandangnya bagaimana atas adanya? Gini, Polri apabila ada hashtag apapun hashtag itu mencermati semua, menilai semua dengan kepala dingin dan bijak. Kami menilai itu menjadi satu ekspresi yang jujur dari masyarakat kepada Polri yang masyarakat cintai juga. Jadi itu bagi masukan bagi Polri untuk memperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat. Dan semua itu kasus yang di Pulau Gadung tentunya telah dilakukan penanganan. Prinsipnya tidak ada pembiaran di dalam organisasi. Anggota yang melakukan tugasnya dengan baik tentunya akan diberi ganjaran yang positif. Anggota juga yang melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi. Ini sudah jadi komitmen dari Polri untuk betul-betul tugas yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Pak, kalau misalnya buat yang di Pulau Gadung kan sempat digulirkan juga sama Kapolres ya untuk dipindahkan penugasannya nggak di Metro Jaya lagi Pak. Sejauh ini apakah ada asesmen hal tersebut Pak di Mabes Polri? Kita tunggu saja Buat sanksi. ya, bagaimana sanksi-sanksi tersebut. Ya. Segala sanksi bisa diberikan, disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Itu semua sudah ada takarannya. Ya. Ketika anggota melanggar disiplin, sudah ada hukuman apa saja yang bisa diberikan. Kalau melanggar etika, bisa apa saja yang diberikan. Itu sudah ada aturan yang mengatur seperti itu. Ya, yang jelas prinsipnya di institusi Polri
tidak ada pembiaran. Oke, makasih Kang Marsiala. Saya masih ada kegiatan. Ada laporan atau pengakuan masyarakat di Twitter Pak terkait adanya kasus penipuan investasi suntik modal Alkes dengan kerugian mencapai 1,2 triliun Pak. Di mana? Di sini Pak, di Indonesia Pak. Nah itu apakah polisi sudah menerima laporan Pak dan melakukan penyelidikan terkait hal itu? Nanti kami cek ke Barreskrim. Ya, itu kan baru muncul di media sosial. Perlu pendalaman. Oke, Mbak Yona. Siap. Ya, nanti dalam lagi ya. Makasih. Oke, makasih. Udah ya. Udah, Pak.